Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan 10 untuk penyusunan instrumen non-tes. Semoga kita tetap sehat selalu ya, dan tetap di rumah serta tetap semangat untuk belajar. Oke. Di pertemuan 10 ini kita akan membahas mengenai pengembangan instrumen non-tes. Nah, di pengembangan instrumen non-tes ini ada beberapa tekniknya. Yang pertama, kuesioner, angket, kemudian wawancara, observasi, skala, studi kasus, dan sosiometri. Kemudian untuk penyusunannya itu yang pertama kita pilih dulu variabel afektif yang akan kita teliti. Kemudian setelah itu susun rangkaian pernyataan kesukaan atau ketidaksukaan terkait variabel afektif itu. Yang ketiga, minta beberapa orang untuk mengklasifikasikan pernyataan Anda sebagai pernyataan positif atau negatif. Kemudian tentukan banyak nomor dan frase respon dari setiap pernyataan. Kemudian yang kelima, persiapan angket evaluasi diri untuk memberikan petunjuk kepada siswa tentang bagaimana merespon dan menetapkan bahwa angket tersebut harus dilengkapi dengan identitas. Kemudian yang keenam, uji cobakan angket. Jika mungkin gunakan siswa selain subjek penelitian pada uji coba instrumen. Kemudian yang ketujuh, berikan skor angket. Dan yang kedelapan, identifikasikan serta rapikan pernyataan dan tentukan koefisien korelasinya. Nah, untuk langkah-langkah penyusunan instrumen non-tes, yang pertama kita susun dulu definisi konseptual. Definisi konseptual ini definisi menurut para ahli, kemudian ini yang menjadi dasar kita dalam menyusun instrumen. Kemudian yang kedua, susun definisi operasional, definisi menurut peneliti. Kita dapat menyusun definisi operasional itu dari mengambil beberapa pendapat dari ahli atau bisa juga salah satu pendapat dari ahli. Kemudian yang ketiga, membuat kisi-kisi instrumen tentu sesuaikan dengan definisi operasional. Jadi ini konsisten baik dari definisi konseptual, operasional, instrumen, kisi-kisi instrumen itu nanti juga konsisten. Kemudian yang keempat, buat butir pernyataan tentu saja harus sesuai dengan kisi-kisi instrumen. Dan yang keempat, buat kriteria pemberian skor. Ini sesuaikan dengan butir pernyataan positif atau negatif. Untuk kuesioner, langsung saja pada contoh-contohnya. Yang pertama ini contohnya adalah contoh sikap. Kita langsung ke contohnya saja. Nah, di sini ada instrumen non-tes dalam ranah afektif sikap contohnya. Nah, yang pertama tadi kita susun definisi konseptual dulu. Jadi definisi konseptual itu menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu dari Nitko dan Brocard, kemudian yang kedua dari Popham, yang ketiga dari Allport, dan yang keempat dari Thurston dalam Gebel. Kemudian yang kelima kelima dari Aiken. Nah, di sini dari Aiken itu sikap memungkinkan secara konseptual sebagai kecenderungan respon positif atau negatif objek, situasi, konsep orang-orang tertentu, dan dengan begitu sikap dipengaruhi oleh komponen kognitif yang berupa keyakinan atau pengetahuan, afektif, emosi, motivasi, dan performa, kebiasaan, dan kecenderungan perilaku. Nah, setelah menyusun definisi konseptual, kemudian yang kedua langkahnya adalah menyusun definisi operasional. Nah, di definisi operasional ini kita ambil dari satu ahli. Kalau ini Ibu mengambilnya dari satu ahli menurut tadi Aiken. Jadi konsisten. Definisi operasional itu pasti ada di definisi konseptual. Nah, kita ambil tadi
dengan komponen kognitifnya keyakinan dan pengetahuan, afektifnya emosi dan motivasi, serta performannya adalah kebiasaan dan kecenderungan. Kemudian yang diteliti aspeknya adalah itu. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah menyusun kisi-kisi instrumen. Nah, kisi-kisi instrumen tadi sesuai dengan definisi operasional yang sudah kita susun. Jadi, aspeknya tadi ada 3 untuk aspek kognitif, afektif, dan performa. Nah, ini komponennya. Kemudian objek yang diteliti dalam hal ini misalnya pembelajaran matematika, guru matematika, dan sumber belajar matematika. Kemudian dari pembelajaran ini ada 2 butir, tentu saja nanti butir positif dan butir negatif, dan masing-masing komponen juga terdapat butir pernyataannya. Nah, ini apakah harus satu komponen satu butir? Tidak. Jadi boleh lebih dari satu butir. Nah, ini contohnya Bunia ini sebetulnya akan lebih bagus ketika satu pernyataan atau satu indikator itu bisa terwakili lebih dari 2 butir, karena nanti kalau ketika ada butir yang gugur, masih ada butir lain yang mewakili komponen tersebut. Kemudian setelah menyusun kisi-kisi, kita lanjutkan dengan menyusun instrumennya atau butir pernyataannya. Yang pertama tentu harus ada identitas terlebih dahulu. Kemudian petunjuk pengisian angketnya seperti apa. Dan ini butir keempat, setiap jawaban Anda adalah benar. Oleh karena itu jangan terpengaruh jawaban teman Anda. Jadi ini juga harus ada. Kemudian keterangan pada kolom checklist juga harus ada. Misalkan sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju, atau bisa saja selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Nah, itu harus ada keterangannya sebelum menyusun butir pernyataannya. Setelah itu menyusun butir pernyataan sesuai dengan kisi-kisi. Jadi kalau untuk nomor 1 tadi, ini adalah tentang pembelajaran matematika. Nah, kita cek lagi. Nomor 1 sudah sesuai pembelajaran matematika dan butirnya adalah butir positif. Kemudian yang kedua, pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang membuat saya ngantuk. Nah, ini pembelajaran matematika juga, tetapi butirnya butir negatif. Nah, itu tadi. Kemudian tidak boleh ada 2 butir yang sama. Misalkan butir pertama tadi pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang mudah. Lalu butir kedua pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang sulit. Nah, itu enggak boleh. Jadi harus diambil salah satu. Mau butir yang positif atau butir yang negatif, tetapi tidak boleh diambil dua-duanya karena pernyataannya sama, hanya dia yang satu butir positif dan yang satu butir negatif. Jadi dibedakan. Nah, ini kemudian usahakan buat pernyataan itu yang efektif dan tidak menimbulkan makna ganda. Jadi tidak boleh ada kata hubung. Misalkan pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang membuat saya ngantuk dan misalkan guru tidak bisa menjelaskan materi. Nah, itu tidak boleh. Jadi hanya satu saja pernyataan. Tidak boleh menimbulkan makna ganda. Setelah membuat butir pernyataan, kemudian kita menentukan kriteria pemberian skor. Nah, kriteria pemberian skor ini bergantung pada pernyataan positif atau negatif. Kalau dia pernyataannya positif, maka nilai sangat setuju itu nilainya 5. Kemudian setuju nilainya 4. Ragu-ragu nilainya 3, tidak setuju nilainya 2, kemudian sangat tidak setuju nilainya 1. Kemudian yang butir negatif kebalikannya. Jadi yang sangat setuju nilainya 1, setuju nilainya 2, kemudian ragu-ragu nilainya 3,
tidak setuju nilainya 4, sangat tidak setuju nilainya 5. Nah, setelah menentukan ini, nanti ketika angket sudah diberikan dan kita sudah memberikan skor pada tiap butir pernyataan dan pada tiap responden, maka hasil angket, hasil tabulasi data itu nanti yang akan kita analisis pada uji coba instrumennya. Nah, itu kemudian kita kembali ke PPT-nya. Nanti bisa sambil dibaca. Ada non-tes yang lainnya juga. Yang kedua, wawancara ini digunakan diberikan secara lisan ya, dengan tujuan informasi yang hendak digali. Nah, untuk pedoman wawancara biasanya berupa daftar pertanyaan begitu. Nah, ini sudah ada contohnya, nanti bisa dibaca sendiri. Untuk observasi itu cara menghimpun keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Nah, ini contohnya. Jadi ini seperti di lembar observasi pembelajaran, bisa seperti di magang. Itu banyak sekali lembar observasinya. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, ini Ibu ambil salah satu saja, misalkan pedoman observasi aktivitas siswa. Di situ juga ada kegiatan checklistnya, kemudian ada petunjuknya seperti apa. Nanti bisa dibaca lagi ketika bisa dibaca seperti contoh yang ada pada buku pedoman magang. Kemudian studi kasus ini digunakan untuk memperoleh data pribadi secara pribadi siswa secara mendalam begitu ya, dalam kurun waktu tertentu. Dan untuk sosiometri digunakan untuk memperoleh data mengenai hubungan sosial antara siswa dalam kelas, misalkan yang paling disukai, yang paling tidak disukai, yang paling diinginkan dalam kelompok, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kemudian setelah mempelajari, ini contohnya ada 2, yang Ibu terangkan hanya 1, yang contoh yang kedua nanti silahkan untuk yang minat boleh dibaca. Nah, kemudian untuk tugas kelompoknya, karena tugas kelompok kemarin itu tes, nah yang ini juga sama, nanti untuk tugas kelompok membuat instrumen non-tes berupa angket. Jadi kita fokuskan pada angket atau kuesioner sesuai dengan langkah-langkah, mulai definisi konseptual tadi, kemudian definisi operasional, kisi-kisi, butir pernyataan, dan kriteria pemberian skor. Ini Anda dapat melihat contoh di materi yang sudah Ibu share di Edmodo. Kemudian tugas kelompok sesuai dengan pembagian kelompok dan job desk per anggota disertakan. Jadi ketika ada anggota yang tidak ikut mengerjakan, silahkan tidak usah ditulis saja namanya. Kemudian tugas kelompok tes dan non-tes. Yang tes kemarin sudah dikerjakan tapi di save dulu. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan sekalian dengan yang non-tes ini. Jadi satu tugas itu terdiri dari tes dan non-tes, dijadikan satu file dan dikumpul Senin minggu depan di Edmodo. Oke, sekian. Terima kasih.